lemah. Apa saran nasihat AA Gim, Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar buat anak-anak muda saat ini? Anak muda ini luar biasa, apalagi kita tinggal di provinsi dengan pulau-pulau terluar, narkoba, semuanya sampai ke sini duluan. Narkoba mampir ke sini duluan, LGBT juga mampir duluan, corona mampir juga duluan. Apa saran untuk anak-anak muda sekarang? Kalau saya memikirkan negeri ini, Ya. maka yang harus ada dalam pikiran kita adalah generasi muda. Karena generasi muda sekarang akan jadi para pemimpin di masa yang akan datang. Allahu Akbar. Kalau kita sedih misalkan ada ketidakjujuran di beberapa tempat, Ya. maka pastikan kita keluarga jadi orang jujur. Ya. Kalau lihat perpecahan di masyarakat, misalkan ada kecebong dan kampret, kita jadikan kecepret, ya. Sudah selesai itu gitu-gituan, ya. Makan energi, betul tidak? Betul. Jadi kalau saya boleh pesan ke generasi muda, ya, satu, jangan pernah jauh dari ilmu agama. Allah. Karena Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Ya. Allah pahamkan agama. Ya. Cuma seperti tadi, belajar agamanya tuh betul-betul dengan niat untuk dekat dengan Allah dan manfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Jangan sampai belajar agama untuk kepentingan nafsu. Bisa itu hadirin, ya. Dan rasanya untuk orang Kepulauan Riau belajar agama tidak ada lagi halangan, alasan, karena Darut Tauhid di Batam sudah berdiri 2004, 16 tahun yang lalu. Iya, ngebebasin tanahnya. Dibangunnya baru beberapa bulan ini, tahun ini. Apa kendalanya sampai 16 tahun? Mungkin Allah lihat hati kami belum ikhlas, ya, di dalam belum belajar ikhlas. Karena kalau Allah mudahkan ya mudah. Kalau dulu mungkin belum layak diamanahi seperti itu. Sekarang sudah dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu cobaan lebih berat lagi. Insyaallah, tabarakallah. Yang kedua, jangan jauh dari orang-orang soleh, teman-teman. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi, Ya. bau bakaran, harum, bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Jelaskan Ustadz tentang hadis itu, yang tentang pergaulan itu. Saya bagian poinnya Ustadz yang menjelaskan, coba. Saya dulu Gim, ketika masih kuliah di Mesir, kami musim haji, pergi haji 2 hari 2 malam naik kapal laut, dipukul ombak, dihempas gelombang seperti tenggelamnya kapal Van der Wijk. Setelah sampai di Makkah, itu teringat yang ceritakan tentang minyak wangi. Memang kami senang sekali berteman dekat dengan tukang minyak wangi, karena dapat parfum gratis. Setiap lewat ya kasih oles. Tapi begitu kita berteman dengan pandai besi, walaupun kita tidak berteman akrab, tidak kenal, dekat sedikit saja percikan apinya akan membuat baju kita bolong, bau asapnya kecipratan. Maka saya bisa dekat dengan orang yang punya parfum ini, Masya Allah, luar biasa, harum semerbak. Selesai kita duduk ini, insya Allah follower bertambah. Jadi benar, saya dulu salah gaul nih Pak. Pada waktu diuji dengan popularitas, ya gaulnya berkurang, gaul dengan ulamanya. Jadi lebih banyak ke, ya begitulah, kadang artis, pengusaha, pejabat dan sebagainya, sehingga gayanya jadi berbeda gayanya. Waktu itu nih, waktu saya merasa kesalahan saya dalam ujian popularitas dulu, salah gaul. Tetapi ketika sudah mulai banyak bergaul dengan ulama, orang-orang soleh dan duafa, nih saudara-saudara kita yang memiliki kekhususan, itu jauh lebih melembutkan hati. 3, jangan pernah jauh dari masjid, karena bergaul, datang ke rumah orang baik. Tadi kita ke rumah siapa Pak? Beliau, saya dijamu di rumah orang baik, dijamu. Apalagi datang ke rumah Allah yang maha baik, Allahu Akbar, dijamu.
Masya Allah, jangan pernah jauh dari masjid. Ciri orang Islam, sholat Jumat. Ciri lelaki Islam, ciri lelaki beriman, sholat subuh jamaah. Ciri lelaki solehah, ciri lelaki soleha apa? Sholatnya di rumah terus. Maka jadilah laki-laki sejati, men. Masya Allah. Nah itu aja, Ustaz. Hari ini kita sedang berhadapan dengan dunia global, segala yang ada di luar masuk ke kepala anak-anak muda kita tanpa filter. Dengan 3 pesan AA, jangan tinggalkan majelis ilmu, jangan pernah meninggalkan duduk bersama ulama, jangan pernah meninggalkan masjid. Tapi ada sebagian orang berpikir, kalau kita duduk dengan orang baik, dia kan memang sudah baik. Kenapa kita tidak duduk dengan artis supaya kita bisa mempengaruhi? Kenapa kita tidak duduk dengan pejabat supaya kita bisa mempengaruhi? Bukankah Agim dengan duduknya dengan artis, dengan pejabat justru mempengaruhi, mewarnai? Masalahnya dulu iman saya belum kuat, jadi saya yang terwarnai. Ukur dulu diri kita ini tape atau ragi. Kalau kita belum sekuat ragi, gaul sana kita jadi tape. Terus standar kuat nggak kuatnya apa yang perlu Oh, kita jadi lihat? dicas kayak HP aja, dicas baru pakai, Iya. cas lagi pakai. Nah kalau telat ngecas, coak itunya. Intinya tetap majelis ilmu, Iya. tetap duduk dengan ulama, tetap istiqomah ke masjid. Nah itu chargernya, udah itu kita keluar. Iya. Tapi kalau sering keluar nggak punya charger, Hancur. ya. Soal. Insya Allah, tabarakallah. Hadirin sekalian, kita simak sekarang uraian dari Ustadz Abdul Somad. Bukan hanya nanya saya terus. Ustadz ngomonglah sesuatu, saya capek nih. Masya Allah, jamaah sekalian, kita sedang duduk bersama Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gin Mastiar di usia beliau yang 58 tahun. Kalau PNS ini sedikit lagi, beberapa bulan lagi sudah pensiun. Tapi beliau masih bersemangat luar biasa. Mudah-mudahan energi beliau menular ke kita semua, insya Allah. Beliau pernah menjadi orang berpengaruh sampai hari ini. Beliau punya pondok pesantren besar, bahkan karyawan dari mulai security sampai yang general manajernya sekarang sampai 1.500 orang. Tidak hanya berpikir tentang bagaimana mencetak Al-Quran, memperbaiki para hafiz, mendidik anak bangsa, tapi juga sampai ke hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, bersepeda. Beliau tetap bersepeda. Bahkan sekarang semua karyawan-karyawan naik sepeda. Dan saya akan dihadiahi sepeda lipat dari Darut Tauhid. Saya ingatkan ini supaya beliau tidak lupa. Dengan bersepeda, hormon-hormon kita menjadi sehat. Dengan bersepeda kita terus bersemangat. Dengan bersepeda lapangan parkir tidak terlalu banyak diambil tempat. Dengan bersepeda pokoknya banyak sekali tadi beliau sampaikan. Intinya bersepeda. Dan saya tadi sudah naik sepeda.